warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dzin-ni'mati wan-ni'mah. Wassalatu wassalamu ala Rasulur rahmah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hudatil ummah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semakin hormat yang kita muliakan bapak-bapak pengurus Badan Kemakmuran Musholah Al-Ikhlas Pajak Deli Tua. Sama kita hormati yang kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak ustaz. Mudah-mudahan kita masih dapat melaksanakan semua kewajiban-kewajiban kita selama bulan suci Ramadan ini. Allah berikan kita kesehatan, amin. Allah berikan kita rezeki yang lapang, amin. Apalagi bu? Ibu apa? Ya Allah, cepatkanlah lunas hutang-hutang saya ya Allah, amin. Kok lebih kencang waktu lunasi hutang ya? Banyak hutang. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayahanda, ibunda, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini judul tausiah kita adalah Tadabbur Surah Al-Hasyr ayat 9. Nanti punya handphone juga bukan? Ada aplikasi Al-Quran. Bukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga dirinya dari sifat syuh. Sifat syuh ini adalah sifat kikir, medit, pelit, cengkih, maka mereka itu termasuk orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini adalah surah Al-Hasyr ayat 9. Apa yang kita tadabburi dari Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9 ini? Yang pertama, ayat ini ada asbabun nuzulnya. Apa itu asbabun nuzul, Ustaz? Sebab-sebab turunnya suatu ayat. Jadi di dalam Al-Quran 6.666 ayat di dalam Al-Quran itu ada sebahagian ayat-ayat Al-Quran sebelum turun diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada peristiwa-peristiwa yang mengiringinya. Salah satunya adalah surat Al-Hasyr ayat 9 ini. Dalam sebuah riwayat ini sahih, riwayatnya dari Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Pernah mendengar sahabat Nabi namanya Abu Hurairah? Ada? Abu Hurairah pernah? Anak Ustaz tahu Abu Hurairah itu apa artinya? Cepat, 10.000 cepat. Siapa yang tahu apa arti Abu Hurairah? Ustaz kasih 10.000. Cepat.
Ayo, bapak-bapak membawa tegangan 10.000 maju. Bawa tegangan belah. Nah, remaja, nih. Ada yang tahu Abu Hurairah? Hanya ngaji. Kalau ada pengajian di Asy-Syakirin datang, walaupun bukan saya yang isi. Lupa? Berarti kalau lupa itu pernah tahu, tapi lupa. Sini. Kau dikasih foto ini dia? Ya nggak apa-apa, kan bagi gua. Nah, tengok ke kamera, lambaikan tangan ke kamera, lambaikan. Andre, bapak nama bapak. Ya, sedang aja nggak apa-apa. Mantap, kau nggak tahu nama bapak? Bilang aja. Dari mama. Nah, ada dua di sini. Mana bapak kau? Mama berapa? Si palsu. Nah, kelas berapa kau sekolah? Di mana? Karate. Nama sekolahnya? Nama sekolahnya SD Teratai. Belakang Asy-Syakirin. Oh, belakang Asy-Syakirin baru dengar pula Ustaz. Mau 10.000? Artinya kau ke mamamu ya. Jawab pertanyaan Ustaz. Apa arti Abu Hurairah? Dah, kau bagi gua sama bang tuh ya. Jadi Abu Hurairah itu Adi artinya bapak, Hurairah itu kucing. Jadi Abu Hurairah ini kemana-mana selalu bawa kucing, dan kucingnya itu sering masuk ke lengan baju beliau. Nah, waktu itu Nabi nampak apa itu? Nama Abu Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar, apa yang bergerak-gerak di lengan baju itu kata Rasulullah? Keluar kucingnya Rasulullah. Adalah mulai sekarang kamu kasih nama Abu Hurairah. Itu nama gelar yang diberikan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Setelah masuk Islam, sebelum masuk Islam, nama Abu Hurairah ini Abdus Syams. Abdul artinya hamba, Syamsul artinya matahari. Masuk Islam dikasih nama Abdurrahman bin Sakhar, dikasih nama kunyah, nama panggilan oleh Rasulullah dengan sebutan Abu Hurairah. Nah, tetap poin kita Pak. Pulang ke rumah, kalau mama ibu kan ada kan, ayah tadi datang sama tarawih, apa kajiannya? Bapak kucing. Oh, ada bapak kucing. Siapa tuh bapak kucing? Tak lupa, bapak kucing itu ingat. Jadilah ya kan. Suatu hari ada seorang laki-laki menjumpai Rasul. Laki-laki ini bernama Thabit bin Qais bin Syams. Siapa namanya? Thabit bin Qais bin Syams. Nah, tadi tanya balik. Tapi kok nggak boleh lagi lah. Glenn, ulang sekali lagi. Sama nama laki-laki menjumpai Rasul. Thabit bin Qais bin Syams. Datanglah dia ke rumah Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sedang kumpul dengan para sahabat di rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, ya saya lapar. Itulah dulu kalau orang lapar datang ke rumah Rasul. Saking dermawannya lah Rasul. Coba hari ini bapak-bapak kalau mau contoh Rasul, katanya kita ikut sunnah Rasul. Coba datang orang lapar ke rumah kita, cabut kau. Bukan awak suruh masuk ya kan? Udah tahu dia datang, cabut kau. Kayak mana katanya umat Rasulullah sedikit ngikut sunnah, datang orang minta makan ke rumah kita usir. Tiap hari sholat ke musola al-Ikhlas, jauh banget dari api. Lalu Rasulullah memanggil istrinya. Dipanggil istri Rasulullah, wahai istri-istriku, ada makanan kita di dapur, kasihlah sama tamu kita ini. Apa jawaban istri Rasulullah? Gak ada ya Rasulullah. Bayangkan itu, Rasulullah di rumahnya gak ada lagi makanan untuk ngasih orang. Rasulullah itu
apa yang didapat hari ini semua dibagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan setahun sekali waktu malam takbiran aja ngasih sama orang miskin. Betul. Kadang-kadang umat Islam ini ngasih duit, ngasih beras, malam hari raya Idul Fitri aja pelit lagi. Lalu Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabat yang ada di situ, wahai para sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang mau ngasih makanan kepada tamu kita ini? Siapa nanti yang ngasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kalian. Langsung tunjuk tangan salah seorang sahabat. Saya ya Rasulullah. Sebentar ya Rasul, aku tidak perlu ke rumah. Aku tanya istriku, ada nggak makanan di rumah? Pikir apa? Ulang lagi sahabat Rasulullah. Sampai di rumah, assalamualaikum. Salam. Istrinya yang buka pintu. Ada apa Bapak? Cepat kali pulang. Apa diusir Rasul? Sudah. Itu di rumah Rasulullah ada tamu. Kebetulan di rumah Rasul tidak ada makanan, kata Rasulullah. Disuruh ngasih makan. Ada di rumah kita makanan. Waduh bang, gawat tadi lah bang. Ada, tapi cukup cuma untuk anak kita besok sarapan pagi. Udahlah ambil aja nggak apa-apa. Bang, nanti gimana kalau anak kita mau makan? Kalau anak kita nanti mau makan, suruh dia tidur, matikan lampunya, tidurnya. Gak apa-apa, malam hari ini kita merasakan lapar. Satu malam aja kok. Kemarin-kemarin kita udah kenyang pun kita. Ini orang yang datang ini mungkin udah lama nggak makan. Oke lah bang, kalau gitu bang, diambilkan istri sahabat Rasulullah dibawa. Bayangkan dulu, istri sahabat makanannya cuma ada untuk anak-anaknya. Ada orang datang minta dikasih karena takut kepada suami. Coba ibu tanya sekarang kayak gini, pulang suami ibu, Assalamualaikum, kemana? Dia ada nasi, itu apa? Itu ada orang minta di luar, gak ada. Itu besok pagi, kasih lah, dia kasihan. Bodoh kali ya bang, pikirkan dulu kita sendiri, kita dulu kita, baru orang lain. Betul? Betul. Katanya Umar Rasulullah mencontoh sahabat. Ini kadang-kadang nih kenapa saya sampaikan cerita ini detail, judulnya kan tadabbur, supaya umat Islam ini sadar kalau mau ikut Rasulullah, mau mencontoh Rasulullah, dan tirulah dengan sebaik-baiknya, jangan separuh-separuh. Dan dibawalah makanan ini ke rumah Rasulullah, dikasihlah sama. Lalu apa setelah Rasulullah besok paginya dikumpulkan sahabat. Wahai para sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai sahabat kita yang tadi malam beserta istrinya yang telah memberikan makan kepada tamu saya tadi malam. Allahu Akbar. Itulah hebatnya. Jadi apa yang perlu kita sampaikan pada malam hari ini, bahwa siapa saja yang hari ini mau menjadi orang-orang yang beruntung, maka dia harus mengamalkan surat Al-Hasyr ayat 9 ini. Bapak-bapak, saya tanya, mau jadi orang beruntung? Mau? Ibu-ibu? Apalagi kalau ibu-ibu pedagang, bapak-bapak pedagang, mau beruntung tiap kali pak jualannya? Mau? Amalkan surat Al-Hasyr ini. Apa dia? Jangan kikir, jadilah orang yang dermawan. Udah itu aja amalkan bu. Belum pernah saya tengok pedagang, belum pernah saya tengok orang yang jualan, rajin bersedekah, memberi sana sini, tetangganya selalu dia kirimkan makanan, hidupnya melarat, dagangannya bangkrut dan tutup. Belum pernah. Tapi yang kita tengok adalah ketika para pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha itu, setiap hari dia bersedekah, setiap tahun sekali dia keluarkan zakatnya, lihat rezekinya makin bertambah. Tahun ini toko emasnya cuma satu, tapi setiap tahun dia keluarkan zakat emas. Kalau ada orang susah dia keluarkan zakat, dia keluarkan sedekah, bertambah toko emasnya lagi. Yang paling penting istrinya bertambah. Siapa saja anak-anak sekolah kalau mau sukses berhasil sekian, ada
dengan 2.000 perak, kalau kotak infak tadi berjalan masuk walaupun 2.000. Dan penyakit dalam surat Al-Hasyr ini disebut syuh, kikir. Ada nanti kawannya, adik-annya, ini abangannya syuh, adik-annya namanya bakhil, pelit. Antara bakhil dengan pelit ini jauh, beda-beda tipis, betis, beda-beda tipis. Kayak mana contohnya Ustaz? Ini saya kasih contoh yang gampang aja. Misalnya, mohon maaf ini pakai contoh Pak, bukan bilangkan enggak. Bapak ini enggak lah. Mana lain. Ini baju hitam, 1, 2, 3 kacamata. Orang ini berkawan, rupanya jumpa di kedai makan, duduklah bertiga, pesan makanan. Bang, sini bang, kami pesan makanan. Kau pesan apa? Yang baju hitam bilang, aku pesan rendang. Udahlah bang, samakan aja ya kan, dan gak payah. Pesan 3 rendang sama telur dadar. Makan, minta bon. Begitu minta bon, tengok aja. Yang satu, yang ini kacamata mengeluarkan duit. Berapa jumlah totalnya 3 rendang itu untuk 3 orang sama telur ini? 100.000. 100, dia bilang 100 bagi 3 berarti 32,5. Dikeluarkan 32,5 jebret. Yang sana gitu juga baju hitam 32,5 jebret. Yang satu ini begitu disuruh bayar, apa dia bilang? Bentar ya, saya ke kamar mandi. Kamar mandi dia. Ini yang nomor 3 namanya syuh. Uang dia pun nggak mau dipakai untuk dia, uang orang yang dilibatnya. Tapi kalau yang 2 ini bakhil. Kenapa? Uangnya cuma untuk dirinya sendiri. Yang paling penting siapa? Tiba-tiba datang Ustaz Mahmud. Assalamualaikum Ustaz Mahmud. Waalaikumsalam. Ngapain di sini? Makan. Udah kan bayar? Berapa? Cepet Ustaz. Dari sini. Ustaz bayarin. Kasih cepet. Saya namanya Sahiyun, orang dermawan. Hebat kan Ustaz Mahmud kan? Itulah. Dan tadi 10.000 buktinya. Itulah. Ustaz itu mencontohkan. Ustaz itu cerita dermawan, jangan bakhil. Anak-anak datang di sini udah nengok-nengok, nggak usah kasih duit. Bukan tadi. Duit tadi baris di belakang ini depan. Yang Ustaz suruh sholat. Bukan. Tadi ada anak ini 5 orang nggak sholat. Sholat yang enggak, bukan itu. Oh, kadang yang ikhlas mata-mata karena Allah Ta'ala. Anak itu dong. Dan jadi jangan berbelit. Banyak bersedekah di bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang paling afdal. Sahabat Nabi Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ada seorang laki-laki sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu shadaqati afdal?" Kapan sedekah yang paling baik, yang paling afdal? Apa jawab Rasulullah? Shadaqatun fi Ramadan. Bersedekah di bulan suci Ramadan. Sedekah sunnah kita di bulan suci Ramadan pahalanya seperti pahala wajib ketika kita bersedekah di bulan yang lain. Di malam-malam hari ini udah cerita sedekah saja tadi Pak kotak. Mana Pak? Coba buka dulu Pak, berapa dapat? Ini tak nanti ya kan Pak. Itu kadang-kadang nggak diterima PKM Pak. Ustaz malamnya apa? Tentang sodako. Nanti dulu Pak keluarkan infaknya. Pas Ustaz ceramah baru keluarkan. Udah ditarik dulu Pak. 2.000 lah dapatnya tahu berapa? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan berkelit. Kalau mau hidup sukses, mau hidup selalu beruntung, apa saja profesi kita, maka jadilah orang yang sahiyun dermawan. Hebat orang-orang dermawan ini. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis sebagai penutup? Kata Rasulullah, orang yang dermawan itu qaribun minallah
wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah wa ba'idum minan nar. Orang yang dermawan, orang yang pemurah, orang yang suka bersedekah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sebaliknya orang bakhil, apalagi orang syuh tadi, ba'idum minallah wa ba'idum minan nas wa ba'idum minal jannah wa qaribum minan nar. Orang yang pelit, dengki, apalagi mengkukuh, polit itu orang pendidik kan, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Pak, mana di hadis ini kalau orang pemurah itu dekat dengan manusia? Tengok kalau orang pemurah, Pak, bolak-balik anak-anak itu datang ke rumah, apalagi hari raya. Anak-anak ini tengok nanti waktu hari raya ketiga, keempat, siapa rumah pertama kali orang ini yang datang, itu tandanya waktu pemurah. Ya kan? Dan cari nanti orang kaya yang baik, hari raya ketiga Ustaz ajarin ketok pintu rumah waktu, lama-lama aja kau duduk langsung kau cair, paling tidak uang 5.000 baru. Tapi kalau bapak tua pelit, jangankan lewat, lemparkannya mercon ke bawah. Kenapa kau silang dan melemparkan mercon ke rumah waktu, perintahan waktu, jauh dari manusia. Sakit. Makanya ustaz-ustaz ini gini juga, Pak. Kalau BKM-BKM-nya pelit sama ustaz, jauh dari ustaz. Ya, ini komen kemarin belum buka, nanti mau raya baru buka. Kalau aku tengok nggak cocok, belum tahu kan jawabnya kan. Nah, nggak bercanda, Pak. Maksudnya BKM ini pun harus dia dermawan dengan ustaz-ustaznya. Tengok ustaz-ustaznya bawa coklat, tengah coklat, serahkan dia. Ini kan payah carinya kan, ini butuh apa? Butuh modal. Modalnya dari mana? Ya jamaah lah yang mengundang, ya kan? Mudah-mudahan selama kita hidup kita menjadi orang yang pemurah. Karena dalam sebuah hadis bagi Rasulullah SAW menyebutkan salah satu fadilah utama orang yang bersedekah itu as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minas-suh. Sedekah itu menjadi penutup pengunci 70 pintu keburukan. Bayangkan, Pak, sedekah yang kita keluarkan hari ini itu menutup 70 pintu keburukan, termasuklah penyakit corona. Nggak percaya ibu, sehat-sehat kita sekarang ini kan? Kenapa? Karena kita sedekah. Alhamdulillah saya selamat kemana-mana. Kemana-mana bukan? Sampai malam 15 juga mata merah di kurang tidur, macam ikan panggang busuk ya kan? Kemana-mana ceramah, sama-sama jamaah. Kenapa Ustaz masih sehat? Karena setiap ceramah terus mengalir 10.000 pada anak-anak, ya kan? Sehat, badan indikasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau sehat, Pak, jauh dari penyakit bersedekah, jangan pelit. Kalau pelit hiburannya sempit. Udah cukup lagu ya. Nah, udah 15 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kesimpulannya bahwa surat Al-Hasyr ayat 9 ini mengajarkan kita orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, sekaligus umat Nabi Muhammad SAW, haruslah kita terhindar dari sifat kikir dan pelit. Jadilah orang-orang yang senantiasa menjadi orang-orang yang sakhiyun, orang-orang yang dermawan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu jamaah sekalian saya mohon dimaafkan. Insyaallah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua, panjangkan umur kita. Selama kita sampai nanti hari raya Idul Fitri, betul-betul kita Idul Fitri kembali menjadi fitrah suci. Keluarkan zakat kita, bersedekah tiap malam, bantu ngurus BKM kita ini
supaya masyaallah kita ini senantiasa membuka dan melaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bisa memakmurkan masjid kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.